Pada suatu malam yang gelap, 5 pemuda Rudi, Andi, Budi, Sigit, dan Dika memutuskan untuk menantang diri mereka dengan mendaki Gunung Seroja, sebuah gunung angker yang terletak di pinggiran desa mereka. Gunung itu terkenal dengan cerita-cerita menyeramkan yang beredar, terutama kisah tentang sosok Gondoruo, makhluk besar dengan wajah mengerikan, yang dikatakan sebagai penjaga gunung tersebut. Namun bagi mereka, cerita-cerita itu hanya sekadar mitos, dan mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Rudi, yang selalu menjadi pemimpin dalam kelompok mereka, yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi petualangan mereka. Ini cuma cerita rakyat, katanya dengan santai. Kita akan ke puncak, lihat pemandangan, dan kembali turun. Gampang. Mereka berangkat dari kota di pagi hari, membawa peralatan pendakian dan persediaan makanan. Berpikir bahwa ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sepanjang perjalanan, tawa dan canda mereka mengisi setiap detik perjalanan. Seolah mereka tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh penduduk desa. Jangan terlalu dekat dengan gunung setelah matahari terbenam, kata seorang penduduk desa. Gunung itu punya penjaga yang tidak suka diganggu. Namun, kata-kata itu hanya dianggap sebagai mitos belaka bagi mereka. Mereka percaya bahwa ini hanya cerita orang-orang tua yang mencoba menakut-nakuti generasi muda. Setibanya di kaki Gunung Seroja, suasana sudah mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan tinggi. Keheningan yang mengelilingi mereka cukup mencurigakan, tetapi tidak cukup untuk membuat mereka berhenti. Rudi, yang memimpin perjalanan, terus memacu langkah, mengabaikan ketegangan yang mulai menyelimuti teman-temannya. Setelah beberapa jam mendaki, mereka mencapai sebuah tempat lapang yang cukup aman untuk mendirikan tenda. Kabut semakin tebal, dan saat matahari mulai tenggelam, langit berubah gelap, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka sudah terlalu lama berada di gunung tersebut. Suara-suara malam mulai terdengar, angin yang bersiul di antara pepohonan, suara burung malam yang berkicau, dan bisikan angin yang menggema. Semua itu terasa seperti pertanda, namun mereka masih terlalu terperangah untuk menyadari bahaya yang mengintai. Mereka mendirikan tenda dan mulai menyalakan api unggun untuk mengusir hawa dingin yang semakin menusuk. Meski terasa aneh, mereka melanjutkan aktivitas mereka. Dika, yang selalu membawa kamera ponsel, mulai merekam suasana sekitar, mencoba mengabadikan momen mereka. Tunggu sebentar, aku ingin ambil gambar kabut ini, ujar Dika sambil mengarahkan kamera ke arah hutan yang gelap. Lihat betapa tebalnya, ini keren banget buat vlog. Namun, di tengah kebisingan yang tercipta oleh suara api yang crackling dan canda tawa mereka, sebuah suara lain terdengar. Suara langkah yang berat dan gemerisik seakan datang dari dalam hutan. Bukan langkah biasa, tetapi langkah yang berat. Seolah ada sesuatu yang besar bergerak dengan perlahan. Para pemuda itu terdiam sejenak. Ada yang mendengar itu? Tanya Budi. Suaranya pelan, mencoba untuk tidak panik. Sigit, yang duduk lebih dekat dengan api unggul, menatap hutan dengan cemas. Itu bukan angin. Ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, suara langkah itu semakin keras, semakin mendekat. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan gelap, dan sepertinya semakin dekat ke tempat mereka duduk. Rudi mengangkat tangan, memberi isyarat kepada teman-temannya untuk diam. Mata mereka semua tertuju pada kegelapan, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Lihat, seru Dika, menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang berdiri kokoh. Di balik pohon tersebut, muncul sosok tinggi besar. Sosok yang tubuhnya tertutup oleh rambut lebat dan wajah yang tampak mengerikan. Matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya begitu besar, melampaui tinggi pohon-pohon di sekitarnya. Mulutnya yang lebar terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilauan di bawah sinar api unggun. Siapa itu? Andi berbisik, suaranya tercekat. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya berat dan menggema di tanah. Tubuhnya tampak raksasa, lebih besar dari manusia biasa, dan semakin dekat, mereka bisa melihat wajahnya yang menyeramkan. Mata merah menyala, hidungnya yang panjang melengkung, dan mulutnya yang penuh gigi tajam. Ada sesuatu yang menakutkan di dalam tatapan itu. Seolah-olah ia tahu bahwa mereka hanya manusia yang tak berdaya di hadapannya. Dengan suara berat dan menggelegar, sosok itu berkata, "Kalian berani menginjakkan kaki di tanahku. Aku Gondoruo,
penjaga gunung ini. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Para pemuda itu terpaku. Tubuh mereka membeku karena ketakutan. Tidak ada yang bisa bergerak atau berbicara. Suara dari makhluk itu semakin mengerikan. Bergema di antara pepohonan sekitarnya. Dan rasanya seperti dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat kecil. Terperangkap dalam bayangan raksasa itu. Budi, yang biasanya paling berani, mencoba berbicara dengan gemetar. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin melihat gunung ini. Gondoruo tertawa dengan suara mengerikan yang membuat tanah bergetar. Lihat gunung ini bukan untuk kalian. Gunung ini adalah tempat yang dijaga oleh aku. Dan kalian tidak punya izin untuk berada di sini. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ketika mereka mencoba berlari, sosok itu tiba-tiba bergerak begitu cepat, muncul di depan mereka dengan sekejap mata. Suara tawa itu bergema semakin keras, dan rasa takut semakin menguasai mereka. Kalian tidak akan bisa lari dariku, kata Gondoruo dengan suara yang menggetarkan tanah. Gunung Seroja adalah rumahku. Kalian adalah tamu yang tidak diundang. Di saat itu, Dika yang sedang merekam kejadian ini dengan kamera ponselnya, berteriak, kita harus keluar dari sini, sekarang. Mereka berlarian ke arah yang berlawanan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi kabut semakin tebal, menyelimuti jalan mereka. Setiap kali mereka menoleh, mereka melihat bayangan besar itu mengikuti mereka, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak ada tempat yang aman. Mereka berlari semakin cepat, namun kaki mereka terasa semakin berat, seolah tanah di bawah mereka menahan gerakan mereka. Saat itu, mereka sampai di sebuah jurang yang curam, dan di sana mereka berhenti, terengah-engah dan kelelahan. Di balik kabut yang semakin pekat, mereka bisa melihat sosok Gondoruo berdiri di tepi jurang, memandangi mereka dengan tatapan tajam. Apakah ini akhirnya? Apakah kita akan mati di sini? Tanya Andi dengan suara serak, hampir menangis. Tidak, kita tidak bisa menyerah. Rudy berteriak, berusaha mengumpulkan keberanian. Kita harus menemukan jalan keluar. Namun, Gondoruo menghilang dalam sekejap. Kabut yang begitu tebal membuat mereka tidak dapat melihat apa-apa. Hanya suara langkahnya yang berat yang masih terdengar, menggema di sekitar mereka. Suara itu semakin hilang, semakin jauh, hingga akhirnya mereka tidak mendengar apa-apa selain hembusan angin dan suara detak jantung mereka sendiri. Dengan ketakutan yang tak tertahankan, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Kabut yang semakin tebal seakan menuntun mereka ke jalan yang semakin menjauh dari tenda mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya sampai di desa kecil yang terletak di kaki gunung. Penduduk desa melihat wajah mereka yang pucat dan ketakutan. Mereka tidak perlu bertanya lebih lanjut, karena penduduk desa sudah tahu apa yang terjadi. Mereka mengangguk dengan penuh pengertian. Kalian bertemu dengan Gondoruo bukan? Kata seorang pria tua. Gunung Seroja tidak suka diganggu. Kalau kalian masih hidup, itu adalah keberuntungan. Ketika mereka kembali ke kota, rasa takut masih terus menghantui mereka. Setiap malam, mereka merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Langkah-langkah berat yang mereka dengar saat berada di gunung itu, kini selalu terdengar di malam hari. Bisikan-bisikan itu datang dari kegelapan, seolah-olah Gondoruo masih mengintai mereka, menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Gunung Seroja tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Beberapa orang yang berani mendaki gunung itu sering menghilang tanpa jejak, seperti ditelan oleh kabut yang tak pernah hilang. Bagi mereka yang selamat, cerita tentang Gondoruo akan selalu dikenang sebagai peringatan bahwa ada tempat di dunia ini yang dijaga oleh makhluk yang tak bisa ditaklukkan, yang menunggu orang-orang yang berani melangkah tanpa izin. Sekian. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang mau request cerita silahkan komen di bawah. Terima kasih.